Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba belajar kembali bersama Pak Erik untuk subbab yang kedua. Pada bab lingkaran kita bahas mengenai hubungan antara busur, juring, dan sudut pusat pada lingkaran. Nah, yang pertama, kalau kita melihat gambarnya, di situ ada lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring ya, beberapa bagian ya. Berarti di sini kalau kita bisa bandingin sudut-sudutnya nih. Misal ya, besar sudut AOB, berarti yang ini nih, AOB yang ini nih. Nah, sudutnya AOB kita bandingkan dengan misalnya besar sudut COD. Nah, ini nih. Ya. Yang biru itu sebagai sudut AOB banding sudut COD, itu kita bisa membandingkan sudut ini dengan luas juringnya. Harus sepadan ya, AOB yang atas berarti juringnya yang atas. Nih luas juring nih. Nah, ini luas juring. Luas juringnya ya AOB banding DOC atau COD nih. Sudut dengan luasnya pasti sebanding. Selain besar sudut dan luas juring yang sebanding, itu kita juga bisa membandingkannya dengan apa? Panjang busur. Berarti panjang busur AB nih. Ya, dengan panjang busur CD. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan apa? Dengan luas juringnya atau dengan sudutnya, gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh aja dulu. Contohnya nomor 2. Nah, nomor 2 nih. Pak punya soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika luas juring, nah kita pakai luas nih. Luas juring AOD. Ini AOB ya, bukan AOD. AOB ini 42. Nih luasnya nih. Sudutnya 60 derajat. Terus ditanyakan, tentukan luas juring COD. Nih misalnya X deh. Berapa X-nya nih? Luasnya berapa? Dengan sudut COD itu 80 derajat. Bisa kita bandingkan ya. Berarti yang pertama, sudut AOB kita bandingkan dengan sudut yang ditanyakan, C sudut COD. Kita bandingkan dengan yang AOB berarti tadi luasnya 42 juring ya, per ini berapa X-nya? Ya, X-nya berapa? Nah, tinggal kita bandingkan sudutnya tadi. AOB itu 60 per 80 COD sama dengan 42 punya AOB yang 60 derajat, X-nya yang mau kita cari. Tinggal kita sederhanakan, nolnya dibagi dulu. Bagi 2 berarti 3 per 4 gitu ya. 3 per 4 kali silang. Berarti jadinya 3X sama dengan 42 kali 4. Ini kan kali silang ya. X-nya 42 kali 4 dibagi 3. Nah, di sini 42 bisa kita bagikan. 42 itu bisa kita bagi dengan 3 kan? Berapa? 14 ya. Oke, ini 42 bagi 3. Kita sederhanain dulu, nggak usah kita kalikan dulu ya. Yaitu 14. Berarti 14 kali 4. 14 kali 4 ya berarti 56. Jawabannya 56 cm persegi. Nih jawabannya. Gitu ya. Kita bandingkan. Oke, bisa ya. Nah, terus ada juga nomor 3 nih. Ini kayaknya perbandingan juga nih. AOC banding BOC. AOC sudutnya 7. Ini pakai perbandingan apa deh. Ini bukan sudut sebenarnya tapi perbandingannya ya. 7 sama 8. Berarti kalau Pak tulis sudut AOC per sudut BOC sama dengan, kita bisa, ini pakai busur, boleh. Busur AC itu ini nih. Nah, ini busur AC. Panjang busurnya ternyata 6,3. Pak perbesar dulu. Panjang busurnya 6,3. Berarti kita kayaknya pakai
membandingkan sudut dengan panjang busur ya. Berarti busur AC, karena di sini AOC, sama busur satunya lagi CB. Kenapa? Karena sudutnya BOC gitu ya. Harus saling terkait. Sudut AOB sama BOC itu 7/8 udah dalam bentuk perbandingan. Busur AC 6,3. Busur CB yang ditanyakan, misalnya A deh. Nah, kalau kita nulis gini, kepanjangan ya. Pada kasih misal aja A gitu ya. Oke, kita kali silang biasa. Kali silang berarti di sini 7A sama dengan 8 kali 6,3. A sama dengan 8 kali 6,3 dibagi 7. 63 kan kalau 63 bisa kita bagi 7 kan? Nah, ya 9 ya. Berarti di sini 0,9. 0,9. Kalau kita bagi 6,3 bagi 7, harusnya kan kalau 63 9. Kalau 6,3 0,9 ya. Berarti 8 kali 0,9 sama dengan 8 kali 9 kan 72 ya. 72 ada desimal 1 berarti 7,2 cm. Inilah panjang dari BC. BC kita tahu 7,2, ditanya ternyata keliling lingkaran. Namanya keliling. Ini BA diameter, ini BA diameter. Berarti ini BC tambah AC ini seperti setengah keliling. Setengah keliling lingkaran ya. Berarti kalau kita mau nyari keliling lingkaran sama dengan 2 kali busur AB aja. Busur AB. Sedangkan busur AB kita tambahin aja nih, yaitu ya busur BC 7,2 tambah busur AC 6,3. 2 kali 7,2 tambah 6,3 berarti 7,5, 7 tambah 6, 13 ya. 13,5 cm. Kalikan 2 berarti 27 cm. Inilah keliling lingkaran gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan perbandingan. Nah, sekarang yang kedua. Selain perbandingan ini, kita bisa mencari panjang busur. Nah, jadi nak, kalau kita mau bicara panjang busur itu sebagian kecil nih busur nih. Sebagian kecil dari apa? Keliling ya. Panjang busur itu sebagian kecil dari apa? Keliling lingkaran, betul nggak? Oleh karena itu, kita bisa bandingin sudutnya aja. Sudutnya kita bandingkan dengan satu putaran penuh. Satu putaran penuh, makanya kita kalikan dengan keliling rumusnya. Ini kan rumus keliling. Ya. Kita bandingkan sudutnya. Sudut dari yang punya busur, busurnya AB berarti sudutnya berapa? Oh, alfa. Berarti alfa per satu putaran penuh 360. Kalikan keliling, ya. Karena satu putaran penuh ya keliling itu. Sama juga kalau kita mau nyari luas. Pasti nanti kita kalikan dengan luas lingkaran. Kenapa? Yang kita cari cuma sebagian. Atau yang pakai sudut alfa. Sebagian yang kita mau cari dibagi satu putaran penuh 360 kalikan luas. Kan luas kan pi r kuadrat. Berarti boleh kamu ganti pakai yang 1/4 pi d kuadrat. Ini atas juga sama nih. 2pi r itu bisa kita ganti dengan pi d. Kenapa? Karena ya ini keliling, ini luas gitu loh ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini yang tadi kita cari nih, luas tembereng. Di sini luas tembereng ya. Yang video sebelumnya kita sudah cari bareng-bareng. Luas tembereng itu luas juring dikurangi luas segitiga ya. Tuh. Juringnya ini juring nih. Ini juring kurangi luas segitiga. Jadilah tembereng yang ini gitu ya. Nah, ini kita coba contoh soal yang atas nih, nomor 1 nih. Berapa panjang busur AB? Nah, ini pakai yang tadi. Kalau kita mau nyari panjang busur,
Kita lihat sudutnya dulu. Oh, 72. Tulis 72 per satu putaran penuh berapa? 360 kali namanya busur, berarti sangkut pautnya dengan keliling. Oke? Karena busur kayak muterin doang gitu loh, bukan luas ya. Panjang. Kalau panjang berarti pakai keliling. Rumus keliling apa? Di sini pakai jari-jari. Pak tulis dulu 2πr ya. 2πr. Ternyata R-nya 14. Berarti Pi-nya kita tulis dulu kali 2, Pi-nya pakai 22/7 karena R-nya 14 gitu ya. Nah, 72/360 belum Pak Erik sederhanain. Kita sederhanain dulu aja. Ya, 360 sama 72. Jadi 360 itu bisa kita bagi nih. Kita bagi dengan 72. 72 bagi 72 1. 360 bagi 72 5. Jadi di sini Pak Erik tulis 1/5. 1/5 kali 2 kali 22/7 sama dengan kali 14. Kita bagi dulu nih, sama 14 bagi 7 2. Udah kan, tinggal kita ngalihin aja. 2 kali 2 2 4 kali 2 berarti 88 bagi 5. Hitung sendiri jadi koma ya. Kalau Pak Erik ngitungnya si 80 kan dibagi 5 ada berapa tuh? 16 ya. 16 berarti 85 17. 17, sekian. 17,6 ya. Nah, kamu cari sendiri, hitung ya biar benar. Sekarang kita mau cari berapakah luas juring OAB. Nah, kalau juring juga sama, luas juring berarti kan sebagian luas lingkaran. Kayak tadi sama. Berarti Pak Erik tulis dulu 72/360 atau setelah nanti kita sederhanain jadi 1/5 ya, langsung aja ya. 1/5 kali rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. R-nya 14, berarti Pi-nya pakai 22/7 kali R-nya 14 kali 14. Tinggal kita coret 14 bagi 7, 2 gitu ya. Berarti kalau kita tulis ulang di atas ada 22 kali 2 kali 14. 22 kali 2 4 kali 14/5. Ini pakainya desimal ya, nggak apa-apa, kamu hitung sendiri gitu ya. Ini caranya. Ini video yang bagian akhir dicari sendiri ya. Ini konsep-konsepnya sudah Pak Erik kasih tahu semuanya di sini. Silakan bisa dicari tahu sendiri. Kalau luas tembereng silakan kalian lihat video sebelumnya. Terima kasih banyak, semoga bisa dipelajari dengan baik. Ini sebagai salah satu referensi aja, boleh cari referensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.